Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap kopinya dari Krucil. Kita bahas soal ini ya, apa sih namanya? Soal penelitian, penelitian lagi nih, research yang dilakukan di luar negeri ya. Tapi ini bukan di kampus, research yang dilakukan di perusahaan. Kan kadang kita nggak ngerti ya yang dilakukan di perusahaan itu kayak apa gitu. Kita pikir wah hebat mereka ya punya resources yang ada gitu ya. Nah mari kita lihat ini cerita. Saya senang baca buku ya, baca bukunya. Kebetulan baca bukunya di iPad. Jadi ini iPad pinjaman lagi. Jadi bukunya pinjaman dalam sebuah iPad. Jadi iPadnya dipinjemin ada bukunya. Nah buku itu sedang saya baca tentang Elon Musk ya. Nah ini saya ambil beberapa kutipan. Jadi ini sebenarnya bagus juga nih buku ini kalau ini ya diceritakan atau diterjemahkan ya. Ntar ini kita bacain dulu ya. Jadi sebentar saya bacain dulu ya. Nah ini ada salah satu bagian tentang Tesla. Ini kebetulan si Elon Musk ini cerita tentang Tesla ya. Jadi ini. Nah ini cerita ketika mereka nguji ya. Quite often the Tesla engineers brought their Silicon Valley attitude to the automakers' traditional stomping grounds ya. Jadi ini memang budayanya tuh budaya Silicon Valley gitu ya. Jadi ini budaya startup banget ya. Jadi ini budayanya tuh dibawa kepada industri otomotif. Ya, si Tesla ketika baru dibuat perusahaannya. There's a brake and traction testing track in northern Sweden near Arctic Circle where cars get tuned on large plains of ice. Jadi ini ada tempat pengujian ya, rem dan traction ya. Itu di Swedia di sana ya dekat Arctic Circle. Nah itu di tes di sana. It would be sorry bahasa Inggrisnya belepotan karena belum ngopi. Padahal bahasa Inggrisnya nggak benar juga sih. It would be standard to run the car for 3 days or so, get the data, and return to the company headquarters for many weeks of meetings about how to adjust the car. Jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan mobil yang ada sekarang itu ke sana ngumpulin data, tes ngumpulin data, baru ya get the data, terus kemudian kembali ke kantor, terus diskusi mingguan, wah gimana adjust the cars. The whole process of tuning a car can take the entire winter. Jadi itu satu winter tuh, satu season habis tuh gitu ya. Tesla, by contrast nih sebagai perbandingan Tesla, sent its engineers along with the Roadster being tested and had them analyze the data on the spot. Jadi kalau Tesla lain lagi tuh, engineers-nya dikirim ke sana juga, analyze the data on the spot langsung gitu ya. Jadi langsung di sana nggak kembali dulu, baru ini lagi, baru ngetes lagi atau apa ya. When something needed to be tweaked, the engineers would rewrite some code and send the car back on the ice. Jadi kalau langsung itu misalnya, wah ini harus diubah, settingan harus ada yang diubah, langsung di tweak ya, diubah-ubah terus dikirim lagi ke ice lagi, dites lagi gitu ya. BMW nih ya would need to have a confab between 3 or 4 companies that would all blame each other for the problem ya. Ini ya. We just fix it ourselves. Jadi kalau biasanya perusahaan gede itu ini ribut dulu. Ini siapa yang salah? Ini kurang datanya. Enggak, kamu settingannya nggak benar atau datanya nggak diambil salah gitu ya. Jadi gitu. Ini yang menarik lagi nih. Another testing procedure required that the Roadsters, ini Roadsters mobilnya si Tesla yang versi awalnya ya, go into a special cooling chamber to check how they would respond to frigid temperatures. Jadi mobilnya itu dites kalau di dalam lingkungan dingin tuh kayak apa. Kan ini mobilnya ini dipakai di Amerika ya, North America ya, atau Kanada kan dingin ya, atau negara-negara atas dan dingin kan ya. Berarti harus dilihat gitu. Not wanting to pay the exorbitant cost to use one of these chambers. Jadi mereka nggak pengen tuh nyewa chambernya yang mahal gitu ya. The Tesla engineers, jadi orang-orang yang Tesla opted to rent an ice cream delivery truck with a large refrigerated trailer. Jadi daripada pilih chambernya itu dia nyewa truk yang biasa ngirim ice cream. Yang di belakangnya ada trailernya tuh ya yang untuk ngirim es krim. Nah, sewa itu aja trailer es krim ya. Someone would drive. Nah, ini ya. Ntar kita pilih lagi ya, kita gedein lagi nih yang sebelah ini. Ntar.
Ini memang harusnya pakai e-book ya, nggak apa-apa lah, ini model kayak tadi ya, sama seperti itu juga. Ini kita juga ala hacker saja. They would drive the roadster into the truck ya, jadi mobilnya dimasukin ke truk, and the engineers would don parkas and work on the car. Jadi mereka pakai jaket ya, parka itu jaket tebel ya, jaket winter, terus work on the car. Jadi gitulah ya, jadi cara yang dilakukan mereka begitu ya, cara hackers ya, dalam artian itu tukang ngoprek ya. Jadi itulah yang dilakukan di Tesla. Kenapa? Karena nggak punya duit ya. Jadi kalau kita pikir perusahaan Tesla yang keren sekarang, ya ini dulunya kayak gitu ya, susah duitnya juga. Ini kira-kira sama dengan yang dilakukan di tempat kami ya. Jadi ini contohnya nih, kami kan membuat buoy ya yang harus dites. Ini kan kami perusahaannya di Bandung. Gak punya laut Bandung untuk ngetesnya, harus ke laut beneran ya. Nah, jadi gimana dong? Nah, jadi kami, nah ini saya ambilin videonya lagi ya, sorry ya. Jadi ini saya ambilkan videonya untuk nunjukin apa yang kami lakukan. Mohon maaf kalau ininya ya, pada ini ya, sebentar saya tes ini ya. Saya ini juga lagi ya, sebentar, ding ding ding. Nah ini yang dilakukan di tempat kami nih. Mana nih? Bentar ya, saya playnya gimana nih, kurang gede, torrent ya. Jadi karena kan kami nggak punya alat untuk ngetes torrentnya, gimana nih berarti? Nah ini sebentar, ini terlalu, sorry ini saya kok kurang kecil. Nah play buttonnya di bawah soalnya. Oh salah ini, volumenya kegedean. Tar ini kok jadi gini ya. Nah ini dia playnya mana? Ini dia playnya. Jadi jadi ini salah satu engineer kami si Yuki ngangkut torrentnya ini di belakang rumah kami di kebun. Untuk ngetes buoy. Jadi kami harus punya tempat untuk ngetes buoy. Nah belilah kayak gini. Ini di belakang rumah kami tuh di kebun itu ya, sama si Yuki tadi gitu. Nah terus nanti dari sini ya, nah ini ya, terus kita testing ya, sebentar ini ada nggak? Nah ini juga ini, jadi tesnya kayak gini nih. Tuh buahnya tuh. Itu anak-anak tuh. Stabil ya. Jadi ini kan kita nyoba stabil ya. Dia di atas. Sorry ini suaranya. Suara si ininya settingannya gedean ya. Nah. Jadi start, saya stop lagi ya. Jadi itu jadi kami ngetes buoy, buat buoy tadi ya, di atasnya nanti ada sensor weather yang akan kami gunakan untuk ngetes laut ya kebetulan. Urusan dengan climate change. Sensor kami pasang di situ, jebret. Udah dites, wah digoncang-goncang. Oke lah gitu ya. Dibawa ke laut dong, di Aceh sana, Pulau Weh, keluarnya lagi gitu. Tiguling. Terbalik. Baru berapa menit dan kebetulan memang lagi ada badai ya, udaranya memang lagi nggak bagus, terbalik, sensor berantakan segala macam. Sampai nah itu kalau kita harus nganalisi kayak model Tesla tadi ya, harus kembali lagi. Perusahaan besar, perusahaan itu ya kita kumpul lagi, balik lagi, ngeredesain lagi, susah lagi, harus pergi lagi ke Aceh sana lagi, jauh lagi ya. Atau yang paling dekat ya mungkin kita cari pantai yang paling dekat lagi. Tapi kan memang tempat deploymentnya nanti di Aceh ya, emang gitu ya. Susah. Nah, jadi yang dilakukan, nah sama ya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Tesla tadi. Nah, kami langsung melakukan modifikasi di tempat. Jadi yang dijadinya adalah kayak seperti ini tuh ya. Jadi, sebentar saya tunjukkan lagi. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah alat kami. Nah, baru di atas ini ya, modifikasi di tempat. Jadi modelnya kayak gini buahnya ya. Ada kayak gini, ada jaringnya, ada gininya. Nah, sensor kami di atasnya taruh kayak gini ya. Terus nah itu ini siapa nih, Akmal, Yuki, Kiki kayaknya nih sebelah kanan ya. Ini bener-beneran di sana kelelep. Jadi ini dipasang ya, dan seterusnya. Jadi ini kalau saya sebut, saya pengen nyebutnya ini kayak Mars rover juga ya. Kasih nama apa? Saya mau kasih nama rover, tapi anak-anak nggak tahu nih mau kasih nama apa yang rada bahasa Sunda pisan. Battleship kata si Akmal. Battleship ya, karena ini perang ke sana ya, mau perang gitu ya. Ya kalau saya masih mengenalnya ini water rover. Gak tahu ya, nanti kita lihat ya. Ini ya asik ya, suasananya di sana asik. Tapi balik lagi gini. Poinnya apa? Poinnya adalah semangat untuk melakukan penelitian yang seperti ini ya, kan research untuk development sebuah produk itu tidak boleh
kita ya dihambat dengan wah nggak ada ini harus kreatif engineers-nya ya. Persis yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Tesla dan perusahaan kami yang kecil sama semangatnya sama. Jadi ini cult engineering engineers yang dengan passionnya berusaha ya luar biasa ya. Salut tuh untuk para engineers di Tesla dan di tempat kami. Saya lagi kebagian ngoprek itunya solar cell-nya nih. Habis ini saya masih mengoprek solar cell. Solar cell-nya kemarin kekecilan ya. Maybe ya. Karena masih ngoprek ini. Open MPPT ya yang ini masih saya oprek juga. Kemarin solar panel kekecilan saya ganti gede. Nggak masalah. Meskipun masih ada banyak hal-hal yang tidak kami mengerti. Atau setidaknya tidak saya mengerti. Saya sekarang mau buat yang lebih kecilan lagi. Ini udah ada BMS-nya, bukan BMS-nya nih ya, apanya nih namanya rangkaiannya nih ya, untuk baterainya. Cuma nanti saya kayaknya salah desain juga nih, saya harus buat alat ukurnya sendiri. Mau buat ini ya, current meternya dulu, mau meterin dulu ini, saya harus cobain dulu. Tapi di belakang kayaknya baterainya cuma ada 2 ya, saya harus, dugaan saya sih nggak cukup, mungkin 4 ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba lah ya. BMS-nya kalau 4 baterainya tapi pakai yang gini gimana ya, ini untuk 2 baterai sih. Oke lah, nanti saya lihat-lihat gimana ya. Kalau 4 baterai, apakah BMS-nya harus pakai yang 4 untuk 4 atau pakai yang ini bisa nggak? Udah baca data itu, udah lihat contoh-contohnya di internet ya, biasalah ya contoh-contohnya itu hanya untuk mainan ya. Kalau kami kan beneran ya untuk production, jadi itulah penelitian yang kami lakukan. Dasar engineer, dasar tukang ngoprek. By the way ini Sabtu-Sabtu nih, jadi kerjaan kami Sabtu-Sabtu pun tetap ngoprek. Oke, yang penting sehat semuanya ya. Dan always happy. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jreng. Ntar ngopinya mau saya habisin dulu ya. Oke.